Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Aji di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas materi sebagai bahan dasar kita nanti dalam menempuh ASPD. Apa itu ASPD? Asesmen Standar Pendidikan Daerah. Selamat mengikuti. Soal yang pertama, ayah mampu menyelesaikan tugas selama 6 hari, sedangkan paman selama 3 hari selesainya. Jika mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama, maka berapa lama tugas akan selesai? Untuk soal seperti ini, maka perhatikan triknya. Kedua bilangan dikalikan terlebih dahulu. Berarti dalam hal ini adalah 6 kali 3. Kemudian, hasilnya dibagi dengan jumlah kedua bilangan tersebut, yaitu 6 ditambah 3. Kita dapatkan 18 dibagi 9. Hasilnya 2. Jadi, lama tugas atau pekerjaan tersebut selesai ketika dikerjakan bersama-sama selama 2 hari. Soal yang kedua. Uang alfa 3/5 uang beta, sedangkan uang beta 2/3 uang Charlie. Jika jumlah uang mereka bertiga Rp62.000, maka selisih uang alfa dan Charlie adalah. Untuk menjawab soal seperti ini, kita buat format alfa banding beta banding Charlie dulu. Kemudian, perbandingan di kalimat pertama, kita tulis 3/5, kita tulis menjadi 3, di sini 5. Alfa 3, beta 5. Kemudian, di kalimat kedua, uang beta 2/3 uang Charlie. Kita tulis 2 banding 3. Kemudian, kita kalikan dengan cara 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 10, dan 5 kali 3 15. Jadi, perbandingan uang alfa banding beta banding Charlie adalah 6 banding 10 banding 15. Kemudian kita fokus ke soal selisih uang alfa dan Charlie. Kita lihat selisih alfa dan Charlie di perbandingannya adalah 15 kurangi 6, berarti 9 selisihnya. Kita tulis menjadi 15 dikurangi 6 dibagi berapa? Dibagi dengan data yang diketahui, jumlah uang mereka. Berarti 6 ditambah 10 ditambah 15. Kemudian, hasilnya nanti dikalikan dengan jumlah uang mereka, yaitu 62.000. Kita dapatkan 9 banding 31 kali 62.000. Hasilnya adalah Rp18.000. Soal nomor 3. Pekerjaan dapat selesai selama 20 hari jika dikerjakan oleh 24 pekerja. Setelah 5 hari bekerja, pekerjaan dihentikan selama 3 hari. Agar selesai tepat waktu, tentukan A. Banyak pekerja yang dibutuhkan. B. Tambahan pekerja yang dibutuhkan. Triknya adalah, kita lihat rancangan atau rencana mula-mula berapa lama pekerjaan akan selesai, yaitu 20 hari. Maka 20 dikurangi dengan pekerjaan sudah dimulai berapa hari? 5 hari di sini. Setelah 5 hari bekerja, berarti sudah dilaksanakan selama 5 hari. Maka 20 kurangi 5 dibagi sama 20 dikurangi 5, kemudian dikurangi lagi dengan lamanya dihentikan. Hasilnya dikali 24. Maka kita dapatkan 15/12 dikali 24. Hasilnya 30. 30 ini adalah banyaknya pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai tepat waktu. Itu untuk jawaban A. Sedangkan jawaban B, sebelum Anda menjawab tambahan pekerja yang dibutuhkan,
Anda harus mengerjakan dulu atau menentukan dulu banyak pekerja yang dibutuhkan, yaitu yang bagian A ini. Maka baru kita dapatkan tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 30 dikurangi 24. 30 itu adalah banyaknya pekerja yang dibutuhkan tadi, sedangkan 24 adalah jumlah pekerja yang sudah ada. Hasilnya adalah 6 orang. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 6 orang. Nomor 4. Hasil dari akar 3 pangkat negatif 2 dan hasil dari 2 akar 6 pangkat negatif 2. Maka kita tentukan dulu akar 3 pangkat negatif 2 sama dengan, ingat, pangkat negatif artinya pecahan. Berarti 1 per akar 3 pangkat 2 sama dengan 1 per akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 3. Jadi kalau akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 adalah 3. Kemudian 2 akar 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 akar 6 kuadrat. Sama dengan 1. Kemudian yang 2 akar 6 kuadrat itu cara menguadratkannya begini. Yang depan 2 ini dikuadratkan dulu, selalu dikuadratkan angka yang depan akar. 2 kuadrat adalah 4. Hasilnya kalikan dengan angka yang ada di dalam akar. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Maka 2 akar 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 24. Soal nomor 5. Rumus suku ke N diketahui 2N ditambah 1. Tentukan A. Jumlah suku ke-20 ditambah suku ke-50. Dan yang B. Selisih suku ke-30 dan suku ke-10. Untuk menjawab A dan B, kita cari dulu masing-masing nilai dari suku ke-20, 30, 50 maupun suku ke-10. Suku ke-20, tadi kita tahu bahwa rumus di soal adalah 2N plus 1. Kita tulis dulu. 2N plus 1. Kemudian, N-nya kita ganti dengan 20. Berarti 2N plus 1 sama dengan 2 kali 20 ditambah 1. Sama dengan 41. Kemudian suku ke-50 dengan rumus yang sama. 2N ditambah 1 sama dengan 2 kali 50 ditambah 1 sama dengan 101. Dan suku ke-30, 2N ditambah 1 rumusnya sama dengan 2 kali 30 ditambah 1 sama dengan 61. Dan yang terakhir, suku ke-10 sama dengan, kita tulis dulu rumusnya 2N ditambah 1, maka N-nya kita ganti 10 ya. 2 kali 10 ditambah 1 hasilnya 21. Nah, karena kita sudah menentukan nilai dari masing-masing suku tadi, maka kita jawab soal yang A dan B. Jumlah suku ke-20 ditambah suku ke-50. Kita lihat, suku ke-20 41, suku ke-50 101. Kita jumlahkan, kita dapatkan 142. Untuk jawaban B, selisih suku ke-30 dan suku ke-10. Suku ke-30 tadi 61. Dan suku ke-10 21. Kita kurangi. 61 dikurangi 21 sama dengan 40. Soal berikutnya, soal yang ke-6. Bentuk sederhana dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Cara yang pertama, suku yang pertama ini sama-sama dibagi dengan suku pertama. X kuadrat dibagi X. Ketemunya adalah X. Kemudian suku yang terakhir dibagi dengan yang suku terakhir. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka jawabannya adalah X plus 2. Cara lain, kita jumlahkan angka-angka ataupun koefisien dan konstantanya. Kita lihat seperti tampilan pada screen berikut. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Ingat, X kuadrat ini koefisiennya 1.
Kalau 1 boleh ditulis, boleh tidak. Maka kita tulis saja 1 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 1 ditambah 3. Setelah kita hitung, kita dapatkan 3. Manakah di option yang jawabannya 3? Kita cek. Yang A, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ternyata jawaban A tidak sama dengan soal. Soal atau option B, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sama dengan soal, sama-sama 3. Maka jawabannya adalah B. Contoh lain, soal yang ketujuh. X kuadrat dikurangi 4 dibagi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita gunakan dengan cara menjumlahkan koefisien dan konstanta. Kita tentukan dulu di soalnya. Maka 1 dikurangi 4 dibagi 1 ditambah 5 ditambah 6. Kita dapatkan negatif 3/12. Kita sederhanakan negatif 1/4. Kita cek untuk option A. 1 dikurangi 2 dibagi 1 ditambah 2. Ketemunya adalah negatif 1/3. Tidak sama dengan soal. Di soal negatif 1/4, di A negatif 1/3. Maka kita hitung yang B. 1 dikurangi 2 dibagi 1 ditambah 3. Kita dapatkan negatif 1/4. Ternyata sama hasilnya dengan soal. Maka kalau kita cek yang C dan D ternyata berbeda, maka jawabannya adalah B. Karena sama-sama mendapatkan nilai negatif 1/4. Soal berikutnya. Setengah X ditambah 5 sama dengan 10 dikurangi 1/3 X. Tentukan nilai dari X plus 4. Kita gunakan metode menduga KPK dari penyebut. Kita lihat di soal, penyebutnya 2 dan 3. 2 dan 3 KPK-nya atau kelipatannya adalah 6. Sementara X-nya 6, kita cek. Setengah kali 6 adalah 3. 3 tambah 5, 8. Jadi jawaban yang sebelah kiri, ruas kiri adalah 8. Kita cek dengan ruas kanan. 1/3 kali 6 itu 2. 10 kurangi 2 itu 8. Ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sama-sama 8. Artinya nilai X ini adalah nilainya 6. Maka 6 ditambah 4 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9. Penyelesaian dari 7X ditambah 6 lebih dari 5X ditambah 10 adalah. Sedangkan yang B, 3X ditambah 5 kurang dari 5X dikurangi 9 adalah. Untuk menjawab yang A, kita gunakan dengan cara seperti yang tampak pada screen. 7X ditambah 6 lebih dari 5X ditambah 10. Kita selesaikan suku sejenis. 7X dikurangi 5X lebih dari 10 kurangi 6. Maka kita dapatkan 2X lebih dari 4. Perhatikan koefisien bagian X ini adalah nilainya positif. Maka kalau positif tandanya tetap. Tetap artinya tidak berubah. Maka X lebih dari 2. 2-nya dari mana? 4 dibagi 2. Sedangkan yang B. Kita tulis dulu soalnya. 3X ditambah 5 kurang dari 5X dikurangi 9. Dengan langkah yang sama kita dapatkan 3X dikurangi 5X kurang dari negatif 9 kurangi 5. Negatif 2X kurang dari negatif 14. Sekali lagi perhatikan depan X. Nilai koefisiennya adalah negatif. Kalau depan X negatif, maka tandanya berubah. Jadi lebih dari. Berarti negatif 14 dibagi negatif 2 ketemunya 7. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 7. Nomor 10. Perhatikan diagram Venn berikut. Tentukan anggota dari A irisan B komplement atau komplement dari A irisan B. Kalau A irisan B, maka yang kita tutup adalah bagian tengah. Maka kita dapatkan anggota dari komplement A irisan B adalah semua bilangan yang ada di bagian semesta. Dalam hal ini adalah
yang ada di dalam persegi panjang. 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Itulah jawabannya. 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Soal cerita nomor 11. Di kelas ada 30 siswa. Setelah diadakan survei, ternyata ada 10 siswa suka bakso, 19 suka sate, dan terdapat 5 siswa tidak suka kedua makanan tersebut. Tentukan A. Banyak siswa yang suka kedua makanan. B. Banyak siswa yang hanya suka sate. Ada kata hanya. Untuk menjawab yang B, maka Anda harus menentukan yang A dulu. Caranya adalah kita hitung suka keduanya. Caranya, hasil survei tadi kita jumlahkan. 10 ditambah 19 ditambah 5. Kemudian hasilnya dikurangi dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Kita dapatkan 34 dikurangi 30, hasilnya adalah 4 siswa yang suka sate maupun suka bakso. Baru kita dapat menyelesaikan untuk yang banyak siswa yang hanya suka sate. Maka yang hanya suka sate, kita lihat 19 dikurangi yang suka keduanya. 19 dikurangi 4, hasilnya adalah 15 siswa. Soal berikutnya, perhatikan diagram panah berikut. Bagian yang atas itu adalah contoh relasi yang merupakan pemetaan. Syarat pemetaan adalah semua anggota domain itu yang depan sini, himpunan A, 1, 2, dan 3 ini domain, itu wajib memilih. Tidak boleh satupun anggota yang tidak memilih, semua harus memilih. Tetapi syarat kedua, dia harus memilih sekali. Seperti yang gambar di atas, 1 milih A, 2 milih B, 3 milih B juga. Sedangkan B ini adalah kodomain, daerah kawan. Ini merupakan contoh pemetaan. Sedangkan contoh yang bawah ini bukan merupakan pemetaan. Kenapa? Karena di bagian domain, syarat yang pertama, itu tadi kan semua anggota domain harus memilih. Ternyata 3 tidak memilih. Itu sudah dinyatakan bukan pemetaan. Kesalahan yang kedua adalah salah satu anggota domain dia memilih lebih dari satu kali. Yang mana? Yaitu 1. 1 ini milih A dan B, itu tidak boleh. Jadi syarat pemetaan adalah domain wajib memilih dan tidak boleh memilih lebih dari 1. 13. Diketahui f x plus 2 sama dengan 3x plus 1. Jika fp sama dengan 7 dan f3 sama dengan q, nilai P ditambah Q adalah. Langkahnya seperti berikut ini. Fp sama dengan 7. Maka kita tulis rumusnya tadi 3x ditambah 1 sama dengan 7. Karena ini bentuk persamaan. Kita dapatkan 3x sama dengan 6. Maka x sama dengan 2. Kita dapatkan nilai x sama dengan 2. Baru dapat kita tentukan nilai P-nya. P sama dengan X ditambah 2. Di soal, X plus 2. Maka karena X-nya tadi 2, maka 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian untuk mencari Q sekarang. F3 sama dengan Q, maka X plus 2 sama dengan 3. Maka X sama dengan 1. Baru dapat kita tentukan nilai Q. Dengan rumus 3x ditambah 1 sama dengan, karena x-nya tadi ketemu 1, maka 3 kali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Baru kita bisa menjawab nilai P ditambah Q adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. 14. Perhatikan grafik berikut. Gradien garis Q berikut adalah P dan Q terlihat sejajar. Kalau sejajar, maka kedua gradien garis tersebut adalah sama. Karena ini pertanyaannya ke Q, maka kita harus menyelesaikan dulu gradien garis P. Kita perhatikan garis P melalui 0,2 dan 5,0. Kita lihat garis P miring ke kiri. Kalau miring ke kiri, maka nilainya negatif.
Negatif berapa? 2/5. Jadi yang kita perhatikan adalah angka yang berada pada sumbu Y terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan angka yang berada pada sumbu X, 2/5. Maka gradien garis Q juga sama, negatif 2/5. Contoh lain, perhatikan gambar berikut. Gradien garis Q adalah, karena sejajar, maka kita tentukan dulu garis P. Garis P miring ke kanan. Kalau miring ke kanan, maka nilainya positif. Kita lihat, angka yang berada pada sumbu Y adalah 2. Sedangkan angka pada sumbu X adalah negatif 1. Negatifnya nggak usah diperhatikan. Karena kita tadi sudah memperhatikan miring kemana, ke kanan atau ke kiri. Maka gradiennya adalah 2/1. Sama dengan 2. Jadi negatifnya tidak usah diikutkan. Kita cukup menuliskan angkanya saja. 2/1 sama dengan 2. 16. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis 2x min 5y sama dengan 10 adalah. Karena tegak lurus, kita tulis dulu x dan y. Kemudian kita perhatikan pada soal. Pada soal tanda hubungnya adalah tanda operasinya dikurangi. Maka di sini menjadi penjumlahan. Kemudian koefisien x dengan koefisien y ditukar tempat. Maka menjadi 5x ditambah 2y. Yang x jadi y, y jadi x. Sama dengan tadi melalui 2,3. Kita kalikan. 5x ini, 5x, x-nya adalah 2 ya. 5 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ketemunya adalah 5x ditambah 2y sama dengan 5 kali 2, 10. Ditambah 2 kali 3, 6. 10 tambah 6, 16. Inilah jawabannya. 18. Dua tongkat berdiri tegak dengan posisi sejajar masing-masing berukuran 13 meter dan 5 meter. Jarak kedua tongkat 15 meter. Ujung tongkat akan dihubungkan seutas tali. Panjang minimal tali adalah. Caranya adalah 13 dikurangi 5 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Pitagoras. Maka kita dapatkan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 289 sama dengan 17 meter. Nomor 19. Perhatikan gambar gabungan bangun datar yang terdiri dari dua lingkaran dan sebuah persegi di tengahnya. Jika luas bangun seluruhnya 80 cm persegi, tentukan luas persegi tersebut. Maka cara cepatnya adalah luas persegi adalah 7/20 kali luas. Luas di sini adalah luas yang diketahui di soal. Maka 7/20 dikali 80 hasilnya 28 cm persegi. Nomor 20. Masih sama. Gambar bangun datar gabungan. Dalam hal ini terdiri dari dua persegi dan sebuah lingkaran berada di tengah. Jika luas bangun seluruhnya 156 cm persegi, maka luas lingkarannya adalah. Gunakan rumus cepatnya 22/39 kali luas yang diketahui di soal. Maka 22/39 kali 156 sama dengan 88 cm persegi. Nomor 21. Perhatikan 6 lingkaran berikut yang diikat dengan tali, di mana 6 lingkaran ini berukuran sama, masing-masing berdiameter 14 cm. Diikat menjadi satu seperti gambar di atas dengan menggunakan tali, maka panjang tali minimal atau panjang tali lilitan adalah, rumusnya adalah pi kali diameter ditambah 6 kali diameter. Jadi keliling lingkaran ditambah 6 kali diameter. Bagaimana kalau itu 3 lingkaran? Maka keliling lingkaran ditambah 3 diameter. Menyesuaikan saja jumlah lingkarannya. Maka kita masukkan pi kali diameter 22/7 dikali 14 ditambah 6 kali 14. Hasilnya adalah 44 ditambah 84
sama dengan 128 cm. Nomor 22 masih sama, masih bentuknya 6 lingkaran yang sama kemudian diikat dengan tali, diameternya 14 cm, maka panjang tali minimal atau lilitan minimalnya berapa? Dengan rumus yang sama, pi kali diameter ditambah 6 kali diameter. Jadi sama dengan yang di soal sebelumnya. Kita masukkan 22/7 kali 14 ditambah 6 kali 14 sama dengan 44 ditambah 84. Hasilnya 128 cm atau 1,28 meter. Nomor 23. Perhatikan sebuah kolam berukuran 20 meter kali 10 meter di mana di sekeliling taman akan dibuat jalan berkeramik dengan lebar 2 meter. Kemudian, jika biaya pemasangan keramik Rp25.000 per meter persegi, hitung biaya yang diperlukan pemasangan keramik tersebut. Maka, luas persegi panjang besar dikurangi luas kolam. Jadi, hasilnya nanti tinggal dikalikan biayanya. Maka, kita lihat panjang persegi panjang yang besar adalah 24. Dari mana? 20 ditambah 2 tambah 2. Kemudian lebarnya adalah 10 ditambah 2 ditambah 2. Maka 24 kali 14 dikurangi 20 kali 10. Itu hasilnya 136. Kalikan biayanya 25.000. Maka total biaya pemasangan keramik untuk membuat jalan adalah Rp3.400.000. Nomor 24, perhatikan lingkaran dengan beberapa sudut keliling dan sudut pusat. Kita lihat sudut kelilingnya di sini adalah ACD, sedangkan sudut pusatnya adalah AOD dan AOB, di mana AOD dan AOB itu berpelurus. Kalau berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Baik, jika besar sudut CAO berarti di sini itu 30 derajat dan sudut CDO itu 25 derajat, maka besar sudut AOB adalah. Perhatikan kalau ada konteks soal seperti ini, maka jumlahkan 30 derajat ditambah 25. Itu hasilnya 55. Itu untuk menjadi atau besar sudut ACD. Jadi ACD itu hasil penjumlahan sudut CAO ditambah CDO. Maka 55. Maka AOD itu adalah 2 kali sudut keliling ACD. AOD itu adalah 2 kali sudut keliling ACD. Maka 2 kali 55 sama dengan 110 derajat. Karena yang ditanyakan AOB, maka pelurus dari AOD itu adalah 180 dikurangi sudut AOD, yaitu 180 dikurangi 110 sama dengan 70 derajat. Nomor 25. Diketahui besar sudut AOB dan sudut AOD itu 120 derajat. Di mana AOB tadi 60 derajat dan AOD 120 derajat. Jika luas juring itu adalah bagian lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, AOB ini luasnya 24 cm persegi. Hitung luas juring AOD. Nah, kalau ada soal seperti ini maka gunakan perbandingan. Yang ditanyakan luas juring apa? AOD. AOD berapa derajat? 120 derajat. Maka dia harus dibandingkan dengan derajat juga yang diketahui di soal. Yaitu apa? Sudut AOB 60 derajat. Jadi 120 derajat dibanding 60 derajat dikali luas juring yang diketahui di soal 24. Maka luasnya adalah 48 cm persegi. Perhatikan. Ada 2 garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis lain, di mana beberapa bagian diketahui sudut-sudutnya ada 40 derajat,
X dan 120 derajat. Tentukan nilai X. Untuk menjawab soal seperti ini kita buat garis bantu seperti ini. Kemudian kita perpanjang ya garisnya itu. Nah, 40 derajat dengan di sini kan sama dengan sehadap kan, yang saya tunjukkan di sini. Ini sehadap. Kemudian bertolak belakang dengan yang saya tulis 40 derajat ini. Kalau bertolak belakang itu besarnya sama. Kemudian di sini 120 derajat, maka kita harus mencari yang sudut dalam segitiga ini. Pelurusnya dari 120 yaitu 60 dari mana? 180 dikurangi 120. Nah, ingat sudut X itu cara mencarinya adalah 40 derajat ditambah 60 derajat. Sama dengan 100 derajat. Berikutnya soal nomor 27. Sudut dalam segitiga dan luar segitiga. Berapakah besar sudut P? Kita perhatikan. Anda perhatikan dulu sudut pelurusnya mana. Sudut saling berpelurus itu adalah 5x plus 20 dan 2x plus 20. Ketika ini dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Maka kita tulis seperti ini. 5x ditambah 20 ditambah 2x ditambah 20 sama dengan 180. Kita sederhanakan menjadi 7x ditambah 40 sama dengan 180. Maka 7x sama dengan 140. Maka x-nya nilainya 20 derajat. Kita masukkan sekarang. Ketika ada sudut dalam segitiga, 3x ditambah P, yang ini, yang atas sama yang pojok bawah ini, 3x ditambah P itu hasilnya sama dengan sudut luar segitiga. Mana yang sudut luar segitiga? Artinya sudut yang berada di luar segitiga, yaitu 5x plus 20. Jadi 3x ditambah P sama dengan 5x plus 20. X-nya tadi berapa? 20, kita masukkan. 3 kali 20 ditambah P sama dengan 5 kali 20 ditambah 20. 60 plus P sama dengan 100 ditambah 20. 60 plus P sama dengan 120. Maka nilai P atau besar sudut P adalah 60 derajat. Nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Hitung panjang CA. Masih ingat kan? Ini konsep kesebangunan. CA itu adalah hasil kali dari akar AD dikali akar AB. Nah, CA itu sama dengan akar AD dikali akar AB. Kita masukkan. Akar AD berapa? Akar AD itu akar 9 dikali akar AB. AB itu adalah penjumlahan dari 9 ditambah 16. Akar 25. Nah, akar 9 berapa? 3. Akar 25, 5. Itu kalau kita hitung apa adanya. Tetapi kalau Ananda atau di pilihan ganda nanti kalau ada soal hanya sampai bentuk akar, kita tulis seperti ini aja, 9 kali 25. Nggak usah dicari akar 9 berapa, akar 25 berapa, tidak perlu. Jadi nanti diperhatikan saja di soal. Opsinya mau dibuat seperti apa. Jadi 9 kali 25 sama dengan 225. Maka panjang CA adalah akar dari 225. Bagaimana menghitung panjang CD? Sama. Panjang CD itu akar DA dikali akar DB. Kita masukkan akar 9 dikali akar 16. 9 kali 16 itu akar 144. Seperti itu. Soal nomor 29. Masih kesebangunan. Berapakah panjang X? Nah, kita perhatikan yang dilingkari. Ada 4 dan 6. Kita buat perbandingannya adalah 6 dibanding 4 ditambah 8. Jadi 6 ini dibandingkan dengan sisi di hadapannya. Sisi di hadapannya adalah 4 ditambah 8 itu. Sama dengan, nah sekarang gantian yang 4. Mana sisi di hadapannya? Yaitu 6 ditambah X. Kita sederhanakan. 6 per 12 sama dengan 4 per 6 ditambah X. Kita sederhanakan 6 per 12 itu sama aja dengan 1 per 2 sama dengan 4 per 6 ditambah X. Kalikan silang. Kita dapatkan 6 ditambah X sama dengan 2 kali 4, 8. Maka panjang X sama dengan 2 cm. Soal 30. Perhatikan
dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABE dan segitiga BDC. Kongruen itu ya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Itu syarat kongruen. Dalam hal ini memenuhi sifat apa? Kita pisahkan dulu. Kita ambil salah satu segitiga yang kongruen, boleh ABE ataupun yang BDC. Dalam hal ini Ustadz mengambil sampel yang BDC. Kita masukkan unsur-unsur yang ada pada segitiga BDC. Yang pertama ada tanda siku-siku di D. Oke, kita tulis. Kemudian ada sisi, ada strip 2 ini menandakan sisi. Untuk memenuhi sifat kongruen dua bangun datar atau segitiga itu, kita membutuhkan 3 syarat atau 3 unsur. Yang pertama, bisa merupakan sisi, sudut sisi, bisa sisi-sisi, dan sisi, dan seterusnya. Ini baru ada 2 unsur, sudut dan sisi. Sudut dan sisi. Nah, sekarang tinggal satu lagi unsur yang harus kita penuhi. Kita lihat pada soal ABE dan BDC. Itu huruf apa yang sama? Ternyata hanya huruf B. Ternyata ada 1 huruf. Kalau itu 1 huruf yang sama, itu menandakan sudut. Sudutnya di mana? Di B. Maka syarat atau sifat yang dipenuhi oleh segitiga ABE dan segitiga BDC kongruen adalah sifat sudut, sisi, sudut. Kita baca boleh searah jarum jam, boleh berlawanan. Jadi sudut, sisi, sudut. Boleh dari sini, dari kiri ke kanan. Sudut, sisi, sudut. Contoh lain, 31. Segitiga ABD dan segitiga ABC kongruen karena memenuhi sifat. Saya ambil segitiga yang DAB atau ABD. Nah, yang ini. Kita masukkan dulu unsur-unsur yang ada pada segitiga ABD pada soal. Pertama adalah sisi, strip 2 ini, kemudian sudut. Tinggal satu lagi unsur yang harus kita penuhi. Kita lihat di soal. ABD dengan ABC ada huruf apa yang sama? Ternyata AB. AB ini sama, ini juga AB. Kalau ada 2 huruf yang sama, itu berarti menandakan sisi. Kita kasih tanda, sisi. Nah, ini sisi. Maka syarat yang dipenuhi oleh kedua segitiga kongruen tersebut adalah sisi, sudut, sisi. Ini sisi. Sisi AB. Nomor 32, bangun ruang yang memiliki rusuk 12 dan sisi 6 adalah. Ini antara prisma kalau enggak limas. Kita ingat dulu bahwa prisma segi N itu rusuknya itu 3 kali N. Sisinya N tambah 2. N itu apa ya? Segi yang dimaksud. Misalnya prisma segi 4 ya berarti N-nya 4. Baik, kita cek. Kita cek dulu ya. Kalau yang limas rumusnya rusuknya itu 2 kali N. Sisinya N ditambah 1. Nah, kalau dalam hal ini kira-kira masuk prisma segi N atau limas? Segi 4. Dari mana? Kita cek. 12 dibagi 3. Prisma dulu ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Ternyata N-nya sama. Sama-sama 4. Sekarang kenapa bukan limas? Kita cek. 12 dibagi 2 berapa? 6. N-nya berarti 6. Sini harus juga 6. Kalau 6 tambah 1 apakah 6? Tidak kan? 6 tambah 1 7. Sedangkan di sini 6. Berbeda hasilnya. Maka bangun ruang tersebut adalah prisma segi 4. Jadi rusuknya ini dibagi 3 dulu. Oh, ini ternyata prisma. Dibagi 3 hasilnya 4. Kalau hasilnya 4 itu adalah menandakan nama prisma tersebut. Kalau hasilnya 5 berarti prisma segi 5. Kalau hasilnya 6 ya prisma segi 6 dan seterusnya. 33. Volume 5 segi 4 beraturan dengan keliling alas 48 cm dan tinggi 9 cm adalah. Ingat volume 5 itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tetapi di sini yang diketahui keliling alasnya. Maka kita harus mencari sisi alasnya. Sisi alasnya berarti 48 bagi 4 itu 12. Maka volumenya adalah sepertiga kali 12 kali 12 dikali tinggi 9.
Sebentar, 12 itu dari mana? Kan keliling alasnya segi 4 beraturan. Kalau segi 4 beraturan itu berarti menandakan persegi alasnya. Keliling persegi itu kan 4 kali sisi. 4 kali sisi sama dengan 48. Maka sisinya adalah 48 dibagi 4, yaitu 12. Berarti sisi alas limas tersebut panjangnya 12. Maka sepertiga kali 12 kali 12 kali 9. Hasilnya adalah 432 cm kubik. Nomor 34. Perhatikan, ada sebuah bola berada di dalam tabung di mana bagian bola itu kulit bolanya menyinggung bagian sisi tabung. Jika luas permukaan bola 30 cm persegi, maka luas permukaan tabung adalah, kita gunakan perbandingan, kita nggak perlu mencari jari-jari dan seterusnya. Ingat, bola dengan tabung itu perbandingannya luas itu 2:3. Di sini yang diketahui bola kan, maka luas permukaan tabungnya adalah 3/2 kali luas bola. Kita masukkan 3/2 kali 30 sama dengan 45 cm persegi. Baik, nomor 35, perhatikan data ulangan siswa dengan nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata frekuensinya tampak pada data 1, 3, 5, 6, 4, 1. Tentukan modus. Modus itu adalah data yang paling banyak munculnya, yaitu 8 di sini. Sebanyak 6 kali, sedangkan nilai yang lain hanya 1, 3, 5, 4, dan 1. Artinya kurang dari 6. Maka modus dalam hal ini adalah 8. Nilai 8 modusnya. Paling banyak muncul. Kemudian median. Cara menentukan median, kita urutkan dulu dari data terkecil hingga data terbesar. 5. 5-nya sebanyak 1 kali. Sesuai dengan frekuensi di atas ya. 6-nya 3 kali, kita tulis 6, 6, 6, dan seterusnya sampai 10, sebanyak 1 kali. Setelah itu, kita tentukan tengah-tengah data tersebut, kelompok data tersebut, yaitu tengah-tengahnya di 8. 8 dan 8. Ketika ada 2 angka di sana, maka jumlahkan kedua angka tersebut. 8 ditambah 8 itu 16, kemudian hasilnya dibagi 2. 8 tambah 8 bagi 2, ternyata hasilnya juga sama 8. Jadi medianya adalah 8. Kemudian untuk menentukan rata-rata, kita kembali ke data tabel. 5 kali 1 itu 5, jadi dikalikan ya. 5 kali 1, 5. 6 kali 3, 18. 7 kali 5, 35. 8 kali 6, 48. 9 kali 4, 36. Dan 10 kali 1, 10. Nah, untuk menentukan rata-rata atau min, di sini adalah mean ya. Kalau Anda melihat pernah membaca di buku, mean atau rata-rata. Kita jumlahkan hasil perkalian tadi, nilai dengan frekuensi. 5 tambah 18 tambah 35 dan seterusnya sampai tambah 10. Kemudian hasilnya nanti dibagi dengan jumlah frekuensi atau jumlah siswa yang ada di kelas. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Itu hasilnya 20. Maka 152 dibagi 20 hasilnya 7,6. Sehingga di sini dapat kita peroleh rata-ratanya adalah 7,6. Berikutnya, diketahui pada hari Senin jumlah pengunjungnya 40 orang, Selasa 20 orang, Rabu belum tahu, Kamis 30 pengunjung atau orang, Jumat itu ada 20 pengunjung. Jika rata-rata pengunjung perpustakaan selama 5 hari tersebut adalah 24 pengunjung, tentukan banyak pengunjung atau tamu perpustakaan pada hari Rabu. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita hitungnya adalah rata-rata dikali banyaknya hari. 5 hari kan di sini. Dalam hal ini 5 hari ya. 5 kali 24 kali rata-ratanya, rata-rata pengunjung. Kemudian dikurangi dengan data yang ada, 40, kemudian 20, 30, dan 20. Kita dapatkan 120 dikurangi 110. Hasilnya 10 pengunjung pada hari Rabu. Kalau itu disajikan dalam diagram batang seperti ini tadi ya. Senin 40 orang, Selasa 20 orang, Rabu tidak tahu, Kamis 30 orang, dan Jumat itu ada 20 pengunjung atau orang. Maka tentukan dengan cara yang sama tadi, tentukan banyak pengunjung di hari Rabu.
Itu kalau disajikan dalam bentuk diagram batang, kalau yang tadi disajikan dalam bentuk soal cerita. Langkahnya sama. 37. 3 mata uang koin dilempar bersama sekali. Peluang munculnya paling sedikit 2 sisi angka. Nah, kita buat tabel percobaannya. Kalau 3 koin itu AA, AG, GA, GG itu baru 2 koin. Tambah 1 koin lagi, angka dan gambar. Jadi sisi pada koin itu kalau nggak angka ya gambar. Maka kita gabungkan A dan seterusnya AG. Ini A dengan GA maka AGA. A dengan GG berarti AGG. Ini G dengan AA maka GAA. GAG dan GGA dan GGGG. Nah sekarang mana pertanyaannya? Peluang munculnya paling sedikit 2 sisi angka. Paling sedikit 2 sisi angka berarti yang manakah yang memuat 2 angka, 2 huruf A ya, paling sedikit. Maka yang kita masuk adalah AAA karena ini termasuk, karena ini lebih dari 2 angka kan ini paling sedikit. Kemudian mana lagi? Nah GAA, di sana ada 2 huruf A. Kemudian lagi AAG. Nah, masih ada lagi enggak? Oh ini AGA. Selain itu sudah tidak ada. Maka peluangnya adalah yang kita lingkari dibagi semuanya. Berarti yang kita lingkari ada 4 dari berapa? 8. Maka 4 per 8 sama dengan 1 per 2. 38. Dalam kantong terdapat 6 bola bernomor 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Akan diambil 2 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya A. Kedua bola bernomor prima. Untuk menjawab soal-soal ini, kita buat ruang sampelnya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan kita peroleh ketika mengambil 2 bola sekaligus dalam kantong secara acak. Yang pertama bisa nomor 1 dan nomor 2. Bisa nomor 1 dan nomor 3 yang terambil. 1, 4. Nomor 1 dan nomor 5. 1 dengan 6. 2 dengan 3. Dan seterusnya sampai 5 dan 6. 21 kok enggak? 21 itu sudah diwakili 1, 2. Jadi cukup ditulis sekali aja. Nah, kemudian manakah bilang yang keduanya prima? Prima itu 2, 3, 5. Itu bilang prima. 2, 3, 5. Mana yang depannya 2 dan belakangnya juga memuat angka prima? Jadi depan prima, belakang juga prima. Pertama adalah 2, 3, 2, 5. Dan 35. Ada 3. Dari berapa semuanya? 15. Ruang sampelnya. Jadi 3 per 15 sama dengan 1 per 5. Ini harusnya sama dengan ya. 1 per 5. Kemudian kedua bola bernomor ganjil. Ganjil itu ya 1, 3, 5. Depannya ganjil, belakangnya juga ganjil. Manakah? Yang ganjil itu ya 1, 3, 1, 5. Terus mana lagi? 3, 5. Sudah. Kenapa 36 tidak? Karena yang depan ganjil tapi yang belakang genap. Padahal ini kedua bola bernomor ganjil. Ternyata ada 3 juga. 1, 3, 1, 5, dan 3, 5. Ada 3. Dari berapa? 15. Maka sama dengan 1 per 5. Disederhanakan. Yang C sekarang. Kedua bola faktor dari 6. Faktor itu yang bisa membagi 6. Bilangan yang bisa membagi 6 itu ya 1, 2, 3, dan 6. Manakah yang memuat angka-angka itu? Yang pertama 1, 2. Ya kan? 1, 2, 1, 3, 1, 6. Ini udah 3. Kemudian 2, 3 itu udah 4. 2, 6 udah 5. Ada lagi 3 dan 6. Karena 3 bisa bagi 6, 6 juga bisa bagi 6. Ternyata ada 6. 6 per 15 sama dengan 2 per 5. Demikian untuk pembelajaran persiapan ASPD. Semoga Ananda semua bisa memahami dengan baik. Jika belum, silakan nanti dilihat ulang, perhatikan dengan seksama. Jika pun masih belum paham, silakan bertanya pada teman, guru, ataupun saya agar lebih paham dan siap menghadapi ASPD, TPM, ataupun UCO-UCO yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses untuk Ananda semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.